Albert Einstein itu pernah berkata begini, ada satu hal yang sangat saya sadari, yaitu bahwa jika seseorang hidup, ia hidup demi orang lain. Dalam satu hari saya berulang-ulang menyadari bagaimana hidup saya dibangun oleh kerja keras teman-teman saya. Dan karena itu saya harus keluar dari diri saya sendiri untuk membalas apa yang saya dapatkan dari orang-orang lain di luar diri saya. Saudara-saudari, rasanya hari ini kita mendapatkan resep untuk hidup bahagia. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita meningkatkan kesadaran bahwa saya itu lebih membutuhkan orang lain. Seringkali kan kita seperti orang Farisi itu, bahwa orang lain yang butuh saya. Ternyata kita yang butuh orang lain. Hidup kita itu hanya terjadi karena pemberian dari orang lain, karena kasih dari orang lain. Dengan demikian kesadaran ini akan meningkatkan kesadaran yang lain, bahwa saya menjadi pribadi yang tidak sombong. Saya sadar bahwa saya butuh orang lain, saya selalu diberi oleh orang lain, maka panggilan hidup kita juga memberikan hidup kita kepada orang lain. Itulah inti kasih yang diajarkan Yesus pada hari ini. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Mari kita siapkan batin kita teliti atas segala kesalahan dan dosa kita, mohon kerahiman Tuhan supaya kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala berkat, Engkau telah memberkati umat-Mu menjadi bangsa yang besar. Berkatilah gereja-Mu agar senantiasa tumbuh dan berkembang sebagai tanda dan sarana-Mu di dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Tuhan bersabda, mereka telah mengangkat raja, tapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka, tapi tanpa setahuku. Bagi dirinya mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak, maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria, murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu kan dibuat oleh tukang, dan itu bukan Allah. Sungguh, akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuhan-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung. Dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya,
Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Ada ungkapan yang menarik begini. Sebuah lonceng itu menjadi lonceng bila ia berbunyi atau dibunyikan. Sebuah lagu hanya akan menjadi lagu atau menjadi nyanyian kalau dinyanyikan, atau kalau ada yang menyanyi. Sama seperti kita, manusia hanya akan menjadi manusia kalau dia itu keluar dari rahim. Setelah 9 bulan lebih, sedikit misalnya, dalam keheningan total, ketika akhirnya dia dilahirkan, dia juga akan merasakan semua yang dirasakan oleh manusia yang mendahulunya. Begitupun ada refleksi bahwa kasih itu hanya akan menjadi kasih kalau orang saling mengasihi, atau kalau orang itu punya tindakan aktif untuk mengasihi, atau orang itu mau keluar dari dirinya sendiri, tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi dia bisa keluar untuk juga memperhatikan kebutuhan dan penderitaan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini mari kita merenungkan satu hal yang penting begini. Mungkin kita boleh bertanya atau merenungkan, apa sih yang menjadi dasar dari panggilan pelayanan para rasul, tetapi juga untuk kita semua? Kalau dulu para rasul juga begitu giat mengajar, keliling, mewartakan kerajaan Allah. Atau kita selama ini juga diutus, dipanggil dalam kelompok kita masing-masing, dalam tugas pelayanan di gereja, di rumah, itu dasarnya apa?
Hari ini Yesus mau menunjukkan kepada kita, dasarnya tidak lain adalah rasa kasih Yesus yang mendalam kepada kita umat manusia. Rasa kasih Yesus yang mendalam kepada semua kita umat manusia yang seringkali seperti domba tanpa gembala. Makanya tadi Yesus juga mengundang kita untuk berdoa dengan ungkapan tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa mereka? Kita tidak hanya berdoa untuk orang lain, bukan hanya minta supaya orang lain aktif, tetapi ini juga ditujukan untuk kita semua. Berdoalah supaya kita juga diberi rahmat, kemauan, supaya kita juga mau melayani, memberikan diri kita untuk keluarga, untuk gereja, untuk masyarakat. Intinya kita diajak untuk keluar dari diri kita sendiri. Itulah inti dari kasih. Saya memberikan hidup kita, hidup saya untuk orang lain. Albert Einstein itu pernah berkata begini, ada satu hal yang sangat saya sadari, yaitu bahwa jika seseorang hidup, ia hidup demi orang lain. Dalam satu hari saya berulang-ulang menyadari bagaimana hidup saya dibangun oleh kerja keras teman-teman saya. Dan karena itu saya harus keluar dari diri saya sendiri untuk membalas apa yang saya dapatkan dari orang-orang lain di luar diri saya. Saudara-saudari, rasanya hari ini kita mendapatkan resep untuk hidup bahagia. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita meningkatkan kesadaran bahwa saya itu lebih membutuhkan orang lain. Seringkali kan kita seperti orang Farisi itu, bahwa orang lain yang butuh saya. Ternyata kita yang butuh orang lain. Hidup kita itu hanya terjadi karena pemberian dari orang lain, karena kasih dari orang lain. Dengan demikian kesadaran ini akan meningkatkan kesadaran yang lain bahwa saya menjadi pribadi yang tidak sombong. Saya sadar bahwa saya butuh orang lain, saya selalu diberi oleh orang lain, maka panggilan hidup kita juga memberikan hidup kita kepada orang lain. Itulah inti kasih yang diajarkan Yesus pada hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber pengharapan, kami bersyukur atas Ekaristi yang kami rayakan ini. Semoga kami Kau mampukan untuk bertekun mengambil bagian dalam memelihara dan memanen tuaian-Mu yang berlimpah. Semoga kelak kami pun boleh bersatu dalam rumah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.